siang, puji Tuhan, shalom. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur pertolongan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Saat pagi hari menjelang siang ini kita boleh ada dalam keadaan baik semua karena kemurahan Tuhan. Sebagai bentuk rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mendatang kepada Tuhan, kita sembah Tuhan dalam doa dan perbuatan. Kita angkat pujian, kita punya haleluya. Semua
kami memahami Tuhan lebih dari apapun dalam hidup kami Tuhan. Karena kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Tuhan. Allah yang selalu ada, Allah yang selalu yang setia dalam kehidupan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat siang hari ini Bapa, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami lewat pujian kami Tuhan, lewat tepuk tangan kami, sorak-sorai kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kami yang tidak percaya Tuhan akan disenangkan lewat pujian kami. Terima kasih Tuhan. Seberapapun yang hadir kami saat siang hari ini Tuhan, biar Tuhan ambil alih seluruh kehidupan kami, biar kami benar-benar fokus untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuliakan Tuhan, kami siap membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita masih tetap berdiri, boleh lirik kanan kiri. Kasih senyum yang terbaik, senyum yang termanis. Boleh ya senyumnya. Kalau yang senyum agak sipit matanya biasanya. Coba lempar senyum. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Firman-Mu Tuhan kita bagi kasih-Ku. Haleluya.
Tuhan Tuhan bisa Tuhan ibadah yang dua kali Tuhan tidak ada Tuhan Yesus kita telah kesehatan Tuhan semua Tuhan kami bisa tidur dengan Tuhan Tuhan sebenarnya kami akan memberi yang terbaik dan memberi yang terbaik yang ada pada kami Tuhan pada Tuhan untuk belajar jangan untuk belajar pelayanan Tuhan Yesus semoga kami bisa memberi yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Semua dijalankan tiap langkahku ya Tuhan. Setiap persembahan yang sudah kita berikan Tuhan telah berkati berlimpah-limpah kami ganda. Kita mau siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya jumpa kita semua bermati beri kembali. Maka satu setiap hati kami Tuhan agar hati kami siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan saat siang hari ini.
Tuhan Yesus setiap kami ya Tuhan, agar kami menerima apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan dan Tuhan Yesus Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan dan firman. Kiranya Tuhan Yesus urapi ya Tuhan apa yang mau disampaikan Tuhan dengan kehendak-Mu. Apa yang menjadi kebutuhan bagi kami di tempat ini Tuhan. Kami mau pulang tidak sama dengan saat kami datang Tuhan. Kami mau dimenangkan dan mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus baik pada kami. Tidak pernah putus-putusnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Saudara. Penyanyi selanjutnya kita selamat kepada Haleluya. Puji Tuhan. Yesus hidup. Puji Tuhan. Kita bersyukur ya, kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan meskipun kita di tengah-tengah mereka di tengah-tengah serigala, tapi kita dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dan kita harus keluar. Sekali lagi, domba harus masuk ke tengah serigala, jangan serigala yang akan masuk ke tengah domba. Atau yang ada istilah serigala berburu ke domba. Tidak, domba bisa masuk ke tengah serigala. Kita tidak punya senjata, kita tidak punya kemampuan apa-apa, kita tidak punya senjata apa-apa, tapi kita punya diberikan oleh Tuhan untuk kita mampu untuk selamatkan mereka. Nah, inilah yang saya akan sampaikan pada saat ini. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca. Nah, saudara, dalam Ayub pasal 32 ayat 9 dan 8, demikian firman Tuhan. Ayub pasal 32. Saya baca ya. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Saudara, ayat 8, 2, 3. Tetapi Yehova yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, saya memberikan judul khotbah hikmat datang dari Allah, dan saya harap ini menjadi konsumsi khusus buat anak-anak muda. Ya, ada catatan di bawah judul khotbah saya, orang muda cari ini, orang muda cari ini. Saya lihat di YouTube ada siapa namanya, Daniel siapa tuh yang menggantikan figur Ahok waktu dimunculkan berapa lama, ada namanya belakangan, Daniel Mananta. ya? Daniel apa? Mananta. Apa? Manasa, ya betul. Saya lihat apa yang dia ucapkan, dia bilang apa yang mau dikatakan oleh dunia ini apa? Ya, harta, kekayaan, ya, pintar, ya, apalagi kedudukan, pangkat, itu semua kalau diukur harganya nol. Karena sebentar dia bisa nikmati, ya, habis itu hilang. Ya, orang terkaya yang ada di Dubai mati, dia punya ranjang, dia punya rumah sebagian bikin dari emas, mati, dia nggak bisa bawa. Ya, raja-raja di Mesir punya kerajaan yang hebat, mati, dia punya peti dari emas, tapi nggak bertahan, cuma sementara. Siapa saja yang saudara bilang di sini orang pintar, profesor, doktor, ya, mati, dia nggak bawa. Ya, orang-orang kuat, orang-orang hebat tidak bisa mereka mempunyai itu secara kekal, tidak, cuma sementara. Tetapi dia katakan kalau dalam hidup ini kita tentukan angka 1, ya, nah, maka ketika ada 1 nol masuk, 2 nol masuk, 3 nol masuk, 4 nol, kita ini yang nol, kita masukkan asal Yesus lebih dulu, Tuhan lebih dulu, maka kita akan mempunyai nilai yang besar. Tetapi nol, tambah nol, kurang nol, nol terus, itulah keadaan dunia. Nah, saya bicara hikmat ini bicara mengenai angka 1, enggak 10, enggak 100, enggak 1000, enggak banyak, 1. Nah, untuk itu kita melihat, ya, anak-anak muda supaya rebut hikmat ini lebih daripada orang tua. Ini adalah zaman Anda, anak-anak muda. Ketua DPR waktu diberitahu, kenapa kamu tidak lapor kekayaan kamu yang orang-orang DPR yang terhormat itu, tua-tua sudah punya gelar dan segala macam, harta, punya nama segala macam, ya, setelah dilihat, hampir 50% anggota DPR tidak melapor kekayaannya ke KPK, karena itu memang sebenarnya sudah menjadi aturan ketika menjadi anggota DPR harus lapor dia punya.
jawab ya ketua waktu itu si siapa namanya, Bambang Susatyo, yang maaf lah kami karena tua-tua ini gaptek, jadi lambat kami mau masukkan laporan kami, katanya. Saya pikir dia berjatuh, sama juga rupanya di kepala Sukapura berjatuh tentang gaptek. Ya, tetapi saya misalkan laporan kerja kita lapor, tinggal di lapor ini. Saudara yang kasih, inilah hikmat yang sedang ditunggu oleh mereka, yang tidak mereka miliki, yang dunia tidak miliki, tapi saudara miliki. Nah, kita lihat dulu ya, karena hikmat itu datang dari Allah. Itu sebabnya anak-anak muda khususnya dan orang tua jangan kalah. Ya, kenapa? Ya, anak-anak muda harus cari hikmat Allah itu. Kenapa? Kita lihat orang-orang yang menggoncangkan zamannya. Yusuf, dia masih muda, masih di bawah 20 tahun. Ketika hikmat Allah datang, dia masuk dalam hal yang tidak menyenangkan. Ya, dia dibenci saudaranya, iri saudaranya, bahkan membunuh dia, jual dia. Tidak enak. Dia dimasukkan ke rumah Potifar. Dari rumah Potifar dimasukkan lagi dalam penjara. Tapi karena hikmat Allah ada kepadanya, kita lihat dari penjara Tuhan angkat dia menjadi orang nomor 2, bahkan orang nomor 1 di Mesir. Saya berharap anak-anak muda kita akan menjadi anak-anak yang hebat di akhir zaman ini. Orang tua aminkan, jangan diam. Mau anakku jadi gembel. Saya sedang memberitahu ini yang akan mengangkat anak-anakmu. Aduh Tuhan, saya ada di kota Jakarta tidak terbuang. Saya bertarung dengan teman-teman saya di angkatan saya, dan anugerah Tuhan saya masih bisa berdiri. Teman-teman saya sudah SMP mati pelan-pelan karena apa? Nggak tahu buat apa. Selesai pensiun, jaga cucu. Saya nggak jaga cucu nanti saya. Anak-anak jaga cucu. Kamu bikin anak masa nenek kasih ibu, enak aja. Saya tahu itu. Kasihan kami, tapi saya didik. Saya waktu Tuhan kasih 3 orang anak, istri saya didik. Iya. Ya, memang tidak punya pembantu, tetapi dia kasih makan, dia kasih lauk semua. Ya, tapi waktu dia sudah ada kerjaan, tentu enggak. Nah, jadi saya ingin memberitahu bahwa sekarang ada waktunya anak muda. Ya, Daniel juga kita melihat bagaimana dia masih muda di tengah-tengah penjajahan dari Nebukadnezar, dia naik seperti meteor dan dia menjadi Perdana Menteri, mewakili seluruh menteri-menteri di bawah Raja Nebukadnezar. Daniel ada di situ. Siapa dia? Anak muda. Kenapa? Dia mendapat hikmat dari Allah. Kita melihat nama juga berikut, Samuel. Masih kecil dia tinggal di bait Allah. Tuhan datang berfirman kepada Samuel, dan apa artinya? Dia tegur imam yang besar waktu itu, namanya Imam siapa? Guru sekolah minggu, Imam Eli. Ya, Daniel yang masih muda, tapi dia punya hikmat Allah, dia teguh. Nah, kita lihat lagi Timotius. Timotius adalah seorang anak muda pada zaman Rasul Paulus, dia masih usia 16 tahun, tapi Tuhan pakai karena dia mau beri diri. Inilah yang saya kasih tahu, beri diri, mau tunduk kepada otoritas, mau diajar, mau dibimbing, maka dia naik. Daniel ada anak muda yang menjadi gembala di Efesus, gembala orang-orang hebat. Tapi Tuhan pakai karena apa? Dia mau belajar, dia diberi hikmat oleh Tuhan. Itu Timotius, ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, nah kita melihat yang 2 Tawarin 1 ayat. Nah, ya betul, 2 Tawarin, ya. 2 Tawarin 1. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepada, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat 10. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Daniel, Salomo masih muda, dia anak dari kau. Ketika dia diangkat, dia masih muda. Tapi ketika dia diangkat menjadi raja Israel, dia pikirkan bagaimana untuk menjadi contoh dan teladan meskipun dia masih muda. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta musuh-musuh, dia tidak minta lawan-lawannya harus mati, dia tidak minta kedudukan dan pangkat, tidak minta. Tetapi yang dia minta adalah hikmat. Ya, di sini dikatakan, ya, Salomo minta, ya, apa Tuhan, dia minta kepada Tuhan, berilah kepadaku hikmat. Anak-anak muda minta sama Tuhan. Ini wajah zamanan. Jangan Anda cuma mencari mau TikTok ini gini, cari follower.
beritakan Yesus, Anda akan menjadi pengikut, zaman pengikut yang banyak. Orang-orang ini, kalau yang tadi yang enggak, itu uang mengalir sama mereka. Tadinya kasihan mereka datang di sini, ya jauh-jauh kita mau. Sekarang rekeningnya ting ting ting. Saya ngiri kalau memang, tapi saya bersyukur saya bisa bimbing mereka. Ada satu saat mereka masuk ratusan juta. Mereka bilang, siapa saya? Saya tidak iri, tapi saya mau kasih tahu. Mereka muda beritakan Injil, Tuhan kasih. Kalau dulu dia datang sini kasihan. Sekarang dia bagi berkah, banyak dia bagi berkah. Ya, terbang dari sana, terbang dari sini. Kenapa? Yang dia beritakan adalah hikmat Allah. Anak-anak muda, jangan berpikir Anda akan kalah dengan dunia ini yang memberitakan hal-hal yang miring yang lalu bisa laku. Beritakan Yesus. Anda akan lihat Tuhan akan merubah otak-otak mereka yang haus, yang lapar, yang tidak tahu apa-apa. Ketemu dengan Yesus, dia bilang, wah itu anak muda yang kasih cerita, saya bisa jumpa dengan Yesus. Dan apa yang dikatakan di dalam Yesaya anakku, kekayaan dari Kedar Nebaim dari seberang lautan akan datang kepadamu. Ini perlu dapat apa yang Anda lihat sekarang di internet. Datang bagaimana? Benar sekarang datang. Jangan saudara yang sudah duluan kenal Tuhan, kita cuma lihat dia kenapa dia diberkati, saya enggak. Hikmat Allah ada di mana yang saudara bisa dapatkan. Sebab kalau saudara dengar berita firman Allah, tangkap esensinya. Nah, hikmat yang saya bicara ini saudara lihat, ya. Ya, 2 Raja-Raja tadi, 1 Tawari ya. Kita baca sekarang 1 Raja-Raja 4 ayat 20 dan 30. Ya, coba. Munculkan. Kalau ya. Ya. Kita lihat ya. Dalam penglihatan Salomo minta hikmat, itu tadi 2 Tawari 1 ayat 7. 1 Raja-Raja 4 ayat 29-30. Ya, saudara lihat coba apa ayat itu. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti daratan pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Bayangkan saudara, hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada Salomo. Orang datang bawa upeti, dia cuma ingin tahu bagaimana hikmat kamu. Dia bawa Raja Seba dari Afrika, dari Ethiopia. Waktu dia datang sampai dia mabok dia. Saya berpikir cuma sampai di sini kekayaan Salomo. Ternyata waktu dia datang, setengah pun dari kekayaan hikmat tidak bisa terucapkan karena hebat. Itu ada di dalam gereja saudara. Jangan saudara pikir Alkitab ini bicara gereja, ini terusan daripada cerita mengenai Israel, Yahudi dan Ibrani. Ini kepada gereja dia punya jauh. Tapi jangan saudara berpikir, saya jadi orang Kristen sengsara, siksa. Ya, ya. Kita di sini disiksa nggak bisa hebat. Kita bukan tempat yang kita cari. Kita cari surga, kita cari jiwa. Ya. Dan saudara lihat, ya, di dalam 1 Raja-Raja lagi, ya, pasal 10 ayat 23 rumah sudah tadi sudah baca ya. Itu sebabnya saya anjurkan orang muda ya, rebut ini, jangan tunggu. Anda berpikir ini, saya tidak pernah mencari posisi seperti ini. Tapi sejak muda saya berdoa, Tuhan berikan saya beban jiwa. Dan ternyata jiwa Tuhan kasih. Gereja terbingung-bingung, dari mana mereka bisa masuk ke dalam, saya tidak tahu. Yang saya tahu saya disiksa di Sukabumi. Tapi ini proses yang Tuhan buat. Kalau Tuhan izinkan saya akan berangkat ke Manado, akan bicara kepada ratus hamba-hamba Tuhan penginjil di seluruh Indonesia. Karena mereka buntu, ketemu tembok, nggak bisa KKR bangunan rohani. Sekarang kalau saya pergi, saya bawa kami keluar masuk ke podcast, masuk ke kampus. Kenapa? Di situ jiwa-jiwa. Tapi bagaimana saya nggak tahu. Nah itulah yang Tuhan izinkan saya akan berangkat bagi ke mereka. Karena waktu salah satu tim yang kami bawa ke libur lalu, dia cerita waktu dia pulang, aduh luar biasa penginjilan bersama. Dia nggak di gereja, masuk ke jantung musuh raga, dan ini jiwa-jiwa. Nah ini sekarang yang sedang dibingungin oleh gereja-gereja, karena gereja-gereja cuma di tempat di dalam terus
ambil jiwa dari gereja orang, kasih pindah ke gereja dia bilang jiwa baru. Itu bukan jiwa baru, itu jiwa bakarat itu. Sudah kumisan, sudah jenggotan, ya. Nah, masuk di situ direkam itu gembala di situ sama jemaat, karena dia bilang saya mesti dihormati, saya orang baru. Saya bilang kita keluar ke dunia luar sana, di lautan luas, bawa itu kedar nebayo. Mereka yang kita permenangkan, bukan orang-orang yang ada di gereja yang kita permenangkan. Karena ini kenyataan gereja. Demikian, ambil orang dari gereja lain, tidak ke gereja dia, lalu dia bilang, oh gereja saya banyak jiwa. Padahal itu bukan jiwa yang dia bawa, itu dia rampok dari gereja lain. Ya, dan katakan kepada gereja-gereja yang stop perampokan jiwa-jiwa, cari jiwa yang murni. Nah, inilah yang saya beritahu. Hikmat ini Tuhan akan pakai saudara untuk bukan hanya sekedar makan minum, tapi Tuhan akan bawa kita seperti apa yang dialami oleh Salomo. Kita lihat apa yang di sana dikatakan. Hikmat Salomo melebihi raja-raja di bumi. Ya, Ratu Seba kagum terhadap dia. Kita sudah baca ayat 23, 24, ya, sudah. Ya. Kemudian kita baca berikut lagi Ayub 28. Nah, ini saudara perhatikan di mana nilai daripada hikmat itu. Karena seringkali kita jadi anak Tuhan begini-gini. Tunggu dulu. Sekarang anak Tuhan yang punya hikmat, dia akan dinaik. Dia akan juga jadi ekor. Ya, kita baca mulai ayat itu, ayat 12 mulai. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi itu, ya, jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapat di negeri orang hidup. Allah mengetahui jalan ke sana, ia juga mengenal tempat kediamannya. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi hilat bulu, ketika itulah ia melihat hikmat lalu memberitahukan menetapkannya bahwa bahkan menyelidikinya. Ya, saudara, terus, sudah. Sebenarnya saudara-saudara lihat, ini satu hikmat yang pernah diberitahu oleh Salomo kepada raja-raja yang datang pada waktu itu berkunjung ke istana. Dia bilang begini, bagaimana saudara Anda bisa bedakan hikmat itu dari mana? Dia buka jendela, lalu ada tawon masuk. Di zaman dulu juga ini sudah ada palsu. Ada. Ini tawon ini ditipu, ini barang palsu, ini plastik tapi ditipu. Salomo cuma buka jendela, kamu mau lihat itu yang asli dan palsu. Nanti tawon yang bilang benar, masuk tawon tak, tawon ini tawon bodoh nih, maksudnya dia di sini. Ini kembang hidup, tapi tawon bodoh dia nggak akan dapat sarinya karena plastik. Itu salah satu hikmat Salomo yang mengagumkan. Bukan main orang, pada zaman itu sudah ada kembang plastik, bukan baru sekarang. Ya, teknologi sudah ada waktu itu. Dia cuma buka jendela, kamu melihat mana yang asli atau enggak. Bukan saya bicara, tawon yang bicara, masuk, tak masuk. Itu kembang yang asli. Ini, tapi ini sekali lagi jangan sampai seperti tawon bodoh. Ya. Banyak palsuan yang ada sekarang. Tuhan sudah kasih kembang yang indah, Tuhan sudah kasih firman yang indah, itu diambil di luar sana lagi dari buku, dari tukang santet. Nah, itulah tawon yang bodoh. Jangan, saudara, bukan seperti itu ya. Ini sebagai kebiasaan. Kebetulan dia datang satu ingat hikmat Salomo. Nah, saudara lihat, hanya Allah yang tahu hikmat itu berada. Kita lihat di mana di dunia ini terus orang cari, di laut, di udara, di di darat, nggak ketemu. Saudara, satu saat ya, saudara, tunggu dulu ya, kita lihat dulu ya, bahwa hikmat itu berada di mana. Sekarang jadi pertanyaan, di mana hikmat itu? Susah cari hikmat. Ada hikmat dunia, hikmat Allah. Hikmat dunia jangan kita disandingkan dengan hikmat Allah, tidak bisa, jauh. Hikmat Allah yang saya bicara saat ini. Nah, saudara lihat hikmat Allah itu di mana dan siapa itu. Coba 1 Korintus 2 ayat 6 dan 7. Coba saudara lihat. Nah, di sini kita baca ayat ini. Ya, 2-3. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi 2-3. Tetapi yang kami berikan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia,
yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Kita saat ini sedang berbicara mengenai hikmat Allah. Sebelum dunia diadakan, bahkan Dia yang menciptakan dunia. Siapa hikmat itu? Siapa hikmat itu? Yesus. Itu sekarang yang sedang dicari oleh Kedar Nebayo. Mereka saat ini terhambat kalau bicara Yesus Kristus, bohong palsu. Tapi ketika kita masuk dengan Tuhan yang Maha Esa, oh Tuhan yang Maha Esa, masuk daripada Isa Al-Masih, oh Isa Al-Masih, saya mengerti. Junjungan Ilahi, oh kami mengerti. Kawan Allah, oh kami mengerti. Sang anak, oh kami mengerti. Padahal setelah langkah satu langkah lagi ke sana, dia akan ketemu itu yang tadi saya sebut itu. Itulah Yesus yang saudara-saudara saya baca. Itulah hikmat yang sedang mereka cari. Kita sudah dapat, kita sudah tahu, kita buang-buang, ganti dengan yang lain-lain. Ya, orang dunia ya sangat antusias untuk mencari hikmat Allah. Kita sudah tahu hikmat itu Yesus. Ia yang menciptakan, maka berfirmanlah. Saudara tahu berfirman siapa? Firman itu siapa? Firman itu siapa? Yesus. Maka berfirmanlah, jadilah terang, jadilah langit, jadilah bumi. Firman itu. Nah itu ada bagi kita. Cuma seringkali kita tidak berdayakan itu firman itu. Coba saudara lihat, kalau saudara tidak berdayakan firman yang Tuhan izinkan saya ajar kepada saudara, yaitu protokol apa namanya? Alkitab. Mungkin ini sudah di rorotan, saya juga sudah di rorotan, sudah tinggal nama, sudah habis kita. Tapi karena hikmat Allah Tuhan berikan kepada saya, yaitu Yesus, saya sampaikan kepada saudara, keluar kemana-mana saya bilang, anugerah Tuhan, jemaat yang Tuhan percayakan kami layani Sukabura 90% sehat. Siapa? Hikmat dari mana? Kalau Tuhan tidak kasih hikmat dari saya, terima perjamuan, ikut kebaktian, doa, puasa, bersyukur, memberi. Kalau Tuhan tidak kasih sama saya hikmat, saya bilang semua, mungkin gereja ini nggak akan ada yang kebaktian lagi. Banyak kebaktian gereja yang nanti minggu depan baru mau mulai kebaktian 1 tahun mangkrak, sampai jemaat bilang, Pak Pendeta kapan kami mau ibadah? Pak Pendeta kapan? Pendetanya digonder-gonder. Karena pendeta tunggu dulu, masih pandemi. Sampai kapan pandemi mau keluar dari kita? Nggak akan keluar. Jokowi bilang kita harus belajar berdampingan dengan COVID. Nah kita sudah belajar bagaimana berdampingan. Memang masker harus dipakai, tetapi lebih dari masker, itulah hikmat Allah yang Allah berikan kepada jemaat. Dan ini saya teriakan di Lubuk Linggau, bukan cuma saudara. Makanya saya bilang jemaat kita kecil tetapi indah, cantik, ya betul. Saya kasih tahu di Lubuk Linggau itu ada 80 pendeta, gereja lebih besar dari ini 3-4 kali lebih besar, ya. Karena dia dengan firman, ada jemaat dengan Pak, nanti kalau ngambil kurungan kontak saya besok, saya besok tahu. Kalau satu kota, kalau anak Tuhan tahu. Saya cuma tanya pagi, Pak di mana ada? Oh saya antar kemana di situ, saya nyebut. Nah sudah tahu kalau anak Tuhan mau memberi, pas dia bilang begitu, datang di tempat dia sudah tahu apa tugas dia. Saya dibawa makan sampai coba di situ. Nah saya bersyukur jemaat di sini juga sudah belajar memberi. Dan itu mereka lakukan berbondong-bondong. Kalau ada tambah hamba Tuhan, saya mengajak makan. Karena apa? Mereka tahu ketika melayani hamba Tuhan itu hikmat Allah yang berikan kepada jemaat supaya dia diberkati, bukan dia jadi kere. Waktu saya tanya, saya itu gak mau kalah. Terus selesai, kasih berapa? Oh sudah. Nah itulah, memang begini caranya kalau orang memang mau benar jujur. Itu begitu caranya. Kalau baru makan ya sudah berapa? Bayar. Jangan nanti sudah selesai mau makan, itu kepala sudah mau berdiri atau dompet. Oh nanti saya baru yang ambil. Baru sudah duluan di situ, terlambat. Iya. Kalau saya belajar terakhir hamba Tuhan masih saya kerja. Saya terakhir waktu itu di Borobudur. Saya bagian sales dan saya ditugaskan boleh gunakan angka untuk promosi.
produk. Saya pikir hamba Tuhan ini kalau dia punya doa lebih daripada iklan, saya bawa. Bayangkan di buru-buru, makan di buru-buru itu nggak murah. Pakai kartu kredit, waktu itu kartu kredit masih keras. Dibayar usaha. Saya bawa ini, saya lagi promosi. Benar, pendeta. Oh pendeta, boleh kalau pendeta. Jangan ambil orang-orang bandit kasih makan lalu kamu bikin promosi. Pendeta pasti dia berdoa untuk perusahaan. Dan memang perusahaan itu berarti. Jangan dipikir kalau usaha Anda terakhir makan kasih korban musuh bagi hamba Tuhan Anda kirim. Saya sudah buktikan dalam perjalanan pekerjaan saya sangat saya melihat mujizat Tuhan. Setiap ada, ayo bawa makan, tidak bawa makan. Dan benar, ya. Saya merasa itu pertolongan Tuhan. Dan sekarang jemaat yang ada mulai mereka buka hati, mereka melakukan karena salah satu perintah di dalam protokol memberi. Ya. Dan saya percaya, saudara yang memberi, saudara itu kalau saudara akan rugi, tidak pernah akan rugi. Kembali lagi kita lihat ya. 1 Korintus 2:67, Yesus adalah hikmat Allah. Dia beri bagi kita. Nah, saudara baca terakhir ayat 28 ayat 28. Coba. Sudah habis waktunya? Belum? Belum, coba. Saya urus sedikit. Saya tawar. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan jauhi kejahatan itulah akal budi. Satu saat waktu saya masih bekerja, saya melihat ada ulasan dari Menko Ekuin Pradis Pramilo. Dia bilang, saya baca buku Ayub saya nggak mengerti. Memang buku Ayub susah. Ada presiden direktur di mana saya bekerja, orang Kristen bilang, saya nggak mengerti buku Ayub. Ini bicara penderitaan. Memang kalau kita bicara penderitaan, itu memang benar, itu Ayub penderitaan. Tetapi di antara penderitaan itu hikmat Allah muncul kepada Ayub untuk memberikan kita pengetahuan apa yang Tuhan ingin dan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ayub 28 itu saya beritahu kepada radio, saya kirim surat, Bapak boleh baca. Saya ingat ini, waktu saya baca ini, Bapak boleh baca Ayub 28. Hikmat itu adalah memang tidak bisa mengerti. Kalau kita tidak minta Roh Kudus untuk memberi pengertian, kita tidak akan tahu apa hikmat itu. Karena hikmat itu beda-beda, hikmat manusia dan hikmat Allah itu beda. Tapi setelah saya temukan artinya hikmat itu adalah firman Allah. Hikmat itu adalah takut akan Tuhan, ya, dan akal budi itu tidak berbuat dosa. Inilah artinya hikmat itu. Dan firman Allah yang kita terima setiap minggu itu diajarkan kita takut akan Tuhan. Itu artinya hikmat. Enggak jauh. Hikmat yang dikatakan oleh Alkitab tadi, dia lebih dari emas, dari permata, dia lebih tinggi. Siap? Itulah Yesus. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, tidak berbuat dosa, inilah hikmat Allah. Dan tunggu waktunya Allah akan bukakan berkat yang Tuhan siapkan. Jadi jangan setengah-setengah melayani, jangan setengah-setengah. Kalau mau saya datang musik, kalau enggak, nah, kalau mau saya jadi WR, kalau enggak, nah, itu setengah-setengah. Ya, orang Alkitab bilang itu artinya panas, suam kuku. Yang Tuhan bilang yang demikian dimuntahkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau all out dengan Tuhan, all out bisa. Anda akan ketemukan Daniel, Anda akan ketemukan Yusuf di sana melalui hidupmu. Siapapun ada di tempat ini, orang tua jangan kalah dengan anak muda. Tuhan akan menolong saudara. Orang percaya, orang muda dapatkan hikmat. Untuk apa hikmat itu? Lawan dosa dan kejahatan. Itu artinya hikmat. Bukan hikmat itu untuk berbuat dosa, bukan. Hikmat dari Allah yaitu tidak berbuat dosa dan tidak terlibat dengan nafsa, seks, dan sok. Ini saya beritahu anak muda. Ini tantangan anak muda, nafsa, kemudian seks, kemudian sok. Kalau Anda dipakai Tuhan dengan ilmu yang Anda miliki, jangan anggap bilang, itu gembala, bodoh, nggak tahu buka HP itu nggak bisa, bodoh dia, hati-hati. Sok akan muncul. Anak-anak muda sekarang banyak yang muncul. Akabri bilang begini, Akmil, saya bingung. Zaman saya dulu nggak berani kita bertanya. Sekarang mereka tanya, Pak, ini apa? Ini. Oh, kamu dapat? Saya dapat dari internet. Ya lebih dulu Peter dari jenderal. Bayangin, jenderal bingung. Makanya disiapkan sekarang hari angkatan perang ini, siapkan pemimpin angkatan darat, angkatan laut, orang-orang yang bisa kuasai teknologi.
Karena memang ini waktunya. Kita yang tua-tua kalah. Kalau saya ada apa, terus terang saya bilang, boleh cari. Tapi saya senang dia. Tunggu, dalam hitungan menit ini jawabannya. Oh, bagus. Anak-anak muda begini, jangan nanti duit besok. Oh lupa. Hah? Kalau Anda bisa lakukan untuk keren, karena saya menanya itu kan saya bukan. Kalau sudah lihat ada jahil itu datang, bukan datang saya cari makan, buka di situ, Tuhan kasih beras, Anda bersyukur Tuhan. Ya. Dan inilah yang perlu kita lihat. Hikmat daripada Tuhan kita harus cari apa? Kebenaran ini. Siapa? Yesus. Ya, Yesus yang ada dalam hidupmu jangan ditukar dengan semangkuk kaca merah, karena hikmat itu mahal. Di hari-hari ini Anda akan lihat lebih daripada mutiara, lebih daripada emas, lebih daripada apapun kekayaan dunia. Yesus itu beda segala-galanya, karena Dia yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Kalau Anda mendapatkan Yesus, Anda mendapatkan sorga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita nyanyikan satu pujian, ya. Kita akan masuk dalam doa, ya. Haleluya. Saudara, dalam doa, ya, karena kawan-kawan dari sama bergerak terus di udara, tidak, ya, di bawah tanah, ya, mereka sedang bergerak untuk jangkau jiwa, ya. Karena saat ini mereka haus, mereka lapar, nggak tahu kemana. Yesuslah akan memberikan jawaban. Yesus jawaban dalam hidup kita. Nyanyi. Haleluya. Percaya firman Tuhan itu akan bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari di mana Tuhan tempatkan kami berada. Pujilah nama Tuhan, yang sudah berdoa dan mengucap syukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan pada saat siang hari ini. Haleluya, amin. Amin. Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita saat siang hari ini saja untuk kita semua bangkit berdiri dan kita akan sama-sama tunduk mendekat daripada Tuhan. Kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya.
nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh dikuatkan lagi melalui kesaksian-kesaksian. Terima kasih, berkati korban persembahan yang telah diberikan oleh umat-umat-Mu. Tuhan, pilih jika ada di antara mereka yang memberikan milik-Mu, Tuhan buka tinta perani sorga dan curahkan berkat dalam nama Yesus. Umat-umat ini akan hidup dalam kelimpahan sesuai dengan janji-janji yang Tuhan beritahu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Indonesia, berkati pemerintah kami mulai dari Presiden yang mempelai seluruh NKRI, gubernur kami, pemimpin DKI Jakarta, wali kota Jakarta Utara, camat Cilincing, Lurah Sukapura. Tuhan berkati mereka, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka pengetahuan dalam memimpin rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia tetap dalam NKRI dan melakukan Pancasila yang sudah menjadi dasar negara Republik Indonesia ini. Ini doa kami. Terima kasih Bapak. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Bila ada di antara umat-umat yang berulang tahun pada minggu yang lalu, Tuhan berkati mereka. Biarlah usia yang Tuhan berikan mereka pakai kembali untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena nafas ini Tuhan yang punya. Tuhan beri kami pinjam supaya kami tidak sombong dengan kehidupan yang kami miliki. Biar umat-umat-Mu diajar selalu oleh firman Allah untuk tahu dari mana kami boleh dapat hidup ini, kemana kami harus mengucap syukur, dan apa yang kami harus lakukan dengan hidup ini, karena hidup ini adalah Tuhan yang punya. Terima kasih Bapak, berikan kesehatan dan keamanan untuk wilayah Sukapura. Berkati lingkungan masyarakat di mana kami tinggal. Tolong Tuhan sembuhkan pasien-pasien yang ada di rumah sakit Firdaus. Tuhan lindungi juga nakes yang bekerja di sana. Dokter jururawat, Tuhan sembuhkan kalau mereka ada dalam keadaan sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi lingkungan masyarakat yang ada, supaya Sukapura, Jakarta Utara ada di dalam level hijau atau level 1 zona hijau, karena kami ingin berbakti dengan bebas. Ini doa kami. Terima kasih Bapak. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Nama Tuhan juga yang kami puji dan kami muliakan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa bila ada di antara umat-umat yang sakit, yang lemah, yang dalam keadaan pergumulan, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan tolong kuatkan mereka di dalam nama Yesus. Biar umat-umat-Mu selalu mencari Tuhan, karena situasi apapun ketika kami mencari Tuhan, kami akan mendapat ketenangan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah doa, inilah permohonan kami. Dan saat ini, kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Ini berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya.